Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Mutmainah dari kelas PJKR C angkatan 21 dengan NIM 210301501050. Pada video kali ini, saya akan melengkapi tugas UAS di mata kuliah Psikologi Olahraga. Pada video kali ini juga, saya akan menjelaskan materi tentang basic skill dan preparatory skill self-talk dan mental imagery. Di dalam basic skill, terdapat poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu attitude, kedua motivasi, tujuan, dan kemampuan sosial. Untuk mengefisienkan waktu, materi yang pertama yang saya akan jelaskan adalah attitude. Attitude ialah sikap perilaku atau tingkah laku seseorang dalam melakukan interaksi dengan orang lain disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap tersebut. Attitude juga disebut dengan sikap pada aspek efektif yang menentukan seseorang dalam bertindak karena adanya kemampuan atau kerelaan bertindak menentukan seseorang berbuat sesuai dengan karakter sikap yang dimilikinya. Attitude juga sering dikaitkan dengan kesiapan mental individu yang dapat memengaruhi serta menentukan kegiatan individu yang bersangkutan dalam merespon objek atau situasi. Pada dasarnya, kesuksesan dapat diraih dengan mengasah 3 hal, yaitu skill atau kemampuan, pengetahuan, dan attitude. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang motivasi. Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu kata movere yang berarti bergerak. Dalam konteks sekarang, motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses psikologi menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha untuk mencapai satu tujuan. Dari halaman internet yang saya cari juga, beberapa para ahli mengemukakan seperti contohnya David Chris pada tahun 1962 menyatakan bahwa motivasi adalah kesatuan keinginan dan tujuan yang menjadi pendorong untuk bertingkah laku. Dinyatakan bahwa studi tentang motivasi adalah studi yang mempelajari dua pertanyaan yang berbeda atas tingkah laku individu, yakni mengapa individu memilih tingkah laku tertentu dan menolak tingkah laku yang lainnya. Materi berikutnya yang akan saya jelaskan adalah tujuan. Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi atau misi suatu organisasi. Dalam pengertian olahraga sendiri dinyatakan sebagai salah satu kegiatan fisik yang baik dan bermanfaat untuk tubuh, pikiran, dan jiwa. Melakukan olahraga rutin mampu menjaga kebugaran, kesejahteraan mental, serta interaksi sosial menjadi lebih baik. Adapun menurut para ahli yang saya dapat, yaitu menurut Tommy Suprato, pengertian tujuan adalah mencapai misi tertentu dan dicapai dalam waktu singkat. Materi berikutnya yang akan saya jelaskan adalah kemampuan sosial. Kemampuan sosial ini yaitu komunikasi pikiran, perasaan, dan kebutuhannya dan mendengarkan masukan, keterampilan yang efektif untuk menangani konflik, mengatasi lawan yang sulit, dan orang-orang lain ketika mereka memiliki sikap negatif atau berlawanan. Kemampuan sosial ini tidak semua orang bisa dengan mudah bersosialisasi dengan baik. Adapun alasan yang menjadi penyebab beberapa individu cenderung menghindari
bersosialisasi dengan orang baru karena kecemasan dan ketidaknyamanan yang mungkin mereka alami. Lantas bagaimana ke depannya? Tidak apa, apapun kategori kamu atau saya, yang terbaik ialah menumbuhkan kemampuan sosial yang sehat dan juga strategi komunikasi efektif dengan orang lain. Berikutnya, mungkin saya akan menjelaskan tentang preparatory skill self-talk dan mental imagery. Dalam materi ini, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang materi self-talk. Self-talk adalah suatu upaya memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri dengan melakukan monolog menggunakan kalimat-kalimat yang baik, positif. Self-talk dapat berpengaruh pada pikiran, perasaan, serta perilaku diri sendiri. Self-talk juga ialah upaya ini juga dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan dengan tepat dan menjadi lebih bijak dalam menghadapi masalah kehidupan. Melakukan positive self-talk, seseorang akan terus terdorong untuk berpikir positif, optimis, termotivasi, dan usaha melihat sisi positif dari segala hal. Salah satu contoh afirmasi dalam positive self-talk adalah kalimat "semua akan baik-baik saja". Berikutnya, self-talk, motivasi, dan instruksi. Di sini contoh dari self-talk motivasi yaitu kalimat yang biasa saya lakukan sebagai salah satu atlet ialah saya bisa lebih unggul dari dia, semangat saya lebih besar dari dia, dan skill saya juga tak kalah jauh dari skill dari lawan. Dan untuk instruksi yaitu tetap fokus menjaga lawan, konsentrasi, dan semangat tidak boleh goyah. Di self-love motivasi ini menjelaskan tentang kalimat yang mendorong diri kita dan meyakinkan diri kita bahwa kita bisa melakukan hal tersebut. Itulah dari arti kalimat self-love motivasi. Self-love motivasi itu yang mengandung motivasi untuk mendorong diri kita menuju yang lebih baik. Materi berikutnya yang saya akan jelaskan yaitu tentang manfaat self-talk. Yang pertama yaitu menurunkan tingkat resiko depresi dan stres. Yang kedua itu meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga meningkatkan motivasi. Yang keempat mengambil sisi positif dari suatu peristiwa. Yang kelima membuat hidup lebih bahagia. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang mental imagery. Dari halaman internet yang saya cari, ada 2 pendapat para ahli yang saya jelaskan di PowerPoint pada penjelasan di video kali ini, yaitu dari Kartik tahun 2000 menjelaskan bahwa mental imagery yaitu mengacu pada bayangan performance yang berhasil sebelum aktivitas yang sesungguhnya. Sedangkan menurut Webring and menyatakan merupakan suatu proses yang terjadi ketika sensor pengalaman yang disimpan dalam ingatan dipanggil lagi dan ditampilkan dalam pikiran tanpa dari luar. Materi berikutnya yang saya akan jelaskan yaitu tentang cara melakukan mental imagery, yaitu yang pertama, buat diri kamu nyaman, posisikan duduk adalah yang terbaik dan tutup mata kamu. 2. Ambil nafas dalam-dalam dan perlahan. Yang ketiga, dengan menggunakan banyak detail
sensorik, ciptakan pandangan yang menenangkan di pikiran kamu. Yang keempat, kembangkan pandangan yang kamu buat sepenuhnya dengan menyertakan suara. Yang kelima, bayangkan diri kamu mengembara melalui adegan yang kamu buat dengan penuh gembira, perhatikan sekeliling kamu dan perhatikan setiap detail. Yang keenam itu, teruslah bernafas dengan perlahan, biarkan suasana tenang menghampiri kamu. Yang ketujuh, luangkan 10 hingga 15 menit untuk menikmati gambar itu. Dan yang terakhir, akhiri dengan beberapa nafas dalam dan buka mata kamu. Dan materi yang terakhir yang saya jelaskan tentang cara melakukan mental imagery adalah penutup dari video penjelasan pada materi yang saya jelaskan pada malam ini. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.